Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lestari dengan NIM 23211000058. Saya dari program studi Agribisnis kelas C Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk unggulan di Kabupaten Pati. Nah, produk unggulan tersebut yaitu kacang tanah. Alasan saya memilih kacang tanah sebagai produk unggulan di Kabupaten Pati karena Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian. Kabupaten Pati juga disebut sebagai Pati Bumi Minatani, sebab banyaknya komoditas pertaniannya yang menjadi andalan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kacang tanah, sebab adanya pabrik Dua Kelinci dan pabrik kacang Garuda Food yang menjadikan Kabupaten Pati terkenal akan olahan kacangnya. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung. Nah, di sini ada kondisi geografis. Kondisi geografis pertanian di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa terdapat potensi yang cukup besar untuk mengembangkan kacang tanah sebagai produk pertanian pangan dan sumber ketersediaan pangan nabati. Pada 1970-an, Kabupaten Pati sudah terkenal sebagai daerah penghasil kacang tanah lokal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada luas lahan. Luas lahan dan luas panen kacang tanah masing-masing adalah 3.058 hektar dan 3.052 hektar, dengan pertumbuhan masing-masing adalah 0,49% dan 0,94%. Luas tanam dan luas panen kacang tanah ini akan mempengaruhi produksi dan produktivitas kacang tanah. Sementara produksi dan produktivitas kacang tanah masing-masing adalah 4.109 ton dan 12,9 kuintal per hektar, dengan pertumbuhan masing-masing adalah 2,59% dan 4,63%. Produksi dan produktivitas kacang tanah ini akan mempengaruhi ketahanan pangan dan pasokan kacang tanah sebagai bahan baku industri kacang tanah di Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas merupakan nilai output yang diproduksi oleh suatu unit tenaga kerja atau modal. Produktivitas bergantung pada kualitas dan penampilan produk maupun pada efisiensi yang mana produk dihasilkan. Luas panen, produksi, dan produktivitas kacang tanah di Kabupaten Pati rata-rata yaitu 3.052 hektar, 4.109 ton, dan 12,9 kuintal per hektar. Selanjutnya ada permintaan. Nah, analisis permintaan kacang tanah di Kabupaten Pati tiap tahunnya mengalami peningkatan. Komoditas kacang tanah digunakan sebagai olahan bumbu masakan dan cemilan ringan. Bahkan, produk kacang tanah di Kabupaten Pati juga menjadi salah satu produk ekspor ke luar negeri. Nah, tujuan dari pengekspor kacang tanah antara lain yaitu ada Malaysia dan Singapura. Sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah pendapatan untuk para petani kacang tanah di Kabupaten Pati. Selanjutnya yang terakhir ada pemasaran. Pada saluran pemasaran yang pertama yaitu dari petani, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada saluran yang kedua ada petani, ke pedagang pengumpul, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Pada saluran yang ketiga yaitu petani langsung melalui perusahaan pengolah kacang tanah di Kabupaten Pati. Antara lain yaitu ada PT Dua Kelinci dan PT Garuda Food. Nah, pada video ini terlihat bahwa dilakukannya perawatan pada kacang tanah yang selanjutnya akan dipanen dan langsung dialihkan ke PT Kacang Dua Kelinci dan PT Garuda Food untuk dilakukan pemilihan, pencucian, dan penyimpanan kacang tanah yang untuk selanjutnya untuk beberapa waktu. Nah, lalu kacang tanah diolah dengan menggunakan teknologi modern sampai dengan pengemasan. Setelah itu
dilakukan pengepakan guna untuk dipasarkan ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Nah, berikut pengemasan kacang tanah yang akan diekspor ke luar negeri, yaitu dalam bentuk setengah matang. Apabila sudah sampai, maka kacang tanah akan diolah kembali di negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis permasalahan. Yang pertama yaitu ada jumlah petani kacang tanah yang minim. Yang sekarang banyak anak muda yang enggan untuk menjadi petani, dengan alasan menjadi petani tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan harus siap saat terjadi kegagalan panen. Yang selanjutnya ada keterbatasan sarana prasarana. Dari mulai penanaman sampai panen kacang tanah di Kabupaten Pati masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Sehingga hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam produksi kacang tanah. Selanjutnya ada luas lahan dan kesuburan tanah belum optimal. Nah, di sini semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Pati, ada beberapa lahan yang dipergunakan sebagai wilayah permukiman, sehingga penanaman kacang tanah semakin berkurang. Selain itu, kesuburan tanah juga mempengaruhi produksi kacang tanah karena mahalnya harga pupuk. Selanjutnya ada analisis solusi. Nah, di sini diperlukannya peran pemerintah dalam hal kebijakan mengenai alat teknologi guna menunjang produktivitas petani kacang tanah di Kabupaten Pati. Untuk yang selanjutnya yaitu ada memberikan pengetahuan kepada anak-anak sejak dini mengenai pertanian, agar ketika dewasa rasa ingin tahu menjadi petani dapat tumbuh. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Pati dapat membuat undang-undang tentang lahan pertanian agar tidak digunakan sebagai permukiman warga. Nah, yang terakhir ada petani juga dapat memanfaatkan limbah panen kacang tanah atau limbah tumbuhan yang lain sebagai pupuk organik guna meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.